Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resyana Najwa Jahra dari kelas 10 MIPA 7 akan mengulas sedikit materi yang pernah Bapak berikan. Materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah berpakaian yang benar dan sanksi zina. Dalam syariat Islam mewajibkan kaum muslimin memakai busana muslim yang menutup aurat dan sopan, baik laki-laki maupun perempuan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya, sedangkan aurat perempuan dalam sholat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata jinanya adalah melihat, kedua telinga jinanya adalah mendengar, lisan jinanya adalah berkata-kata, tangan jinanya adalah menyentuh, kaki jinanya adalah berjalan, hati jinanya adalah keinginan, hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Jina muhsam adalah macam jina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Artinya, seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh. Jina gairu muhsan. Jina gairu muhsan merupakan macam jina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau kita sebut berpacaran namun melakukan perbuatan zina. Alasan kita harus berpakaian sesuai syariat Islam antara lain adalah 1. Untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. 2. Agar terjaga diri dari maksiat dan dosa. 3. Melindungi diri dari perbuatan zina. 4. Untuk menjaga kehormatan. Hukum zina menurut Islam. Perbuatan zina adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dalam golongan dosa besar menurut Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian, itu niscaya dia mendapat pembalasan, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kenal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. Hukum bagi para pelaku zina. Hukuman bagi para pelaku zina adalah dengan rajam atau dilempari batu sampai mati pada pelaku yang belum menikah. Hukuman diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghukum para pelaku zina tanpa perlu berbelas kasihan kepada mereka. Dan juga hukuman ini dilakukan dengan disaksikan. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan pembelajaran serta pemberi efek jera pada pelakunya. Bagaimanapun, orang yang melakukan zina harus dihukum. 3 jenis manusia yang akan tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka. Sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang rajin pendusta dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Adapun balasan bagi para pelaku zina, Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada umatnya bahwa perbuatan zina akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu dan bapak. Hadis riwayat Tabrani. Adapun hukuman atau balasan dari perbuatan zina, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam berzina ada 6 bahaya yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina, umurnya akan semakin pendek serta kekal dalam kemiskinan dan memendekkan umur. Di akhirat, murka Allah menanti, hisabnya buruk serta mendapatkan siksaan neraka. Para pelaku zina juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.